Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model specification. Yang pertama kita akan menggunakan sample autocorrelation function. Berikut ini adalah rumus dari korelasi autokorelasi antara ZT dengan ZT plus K. Jadi ini adalah rumus autokorelasi. Ini adalah autokorelasi, yaitu didapatkan dari autocovariance dibagi dengan ragam. Dengan rumus hitungnya adalah sigma T sama dengan 1 sampai N minus K dari ZT dikurangi Z bar kali ZT plus K dikurangi Z bar dibagi dengan ragamnya adalah sigma ZT dikurangi Z bar kuadrat dengan T mulai dari 1 sampai dengan fungsi autokorelasi parsial adalah korelasi antara ZT dan ZT plus K setelah pengaruh dari variabel pengganggu yaitu ZT-1, ZT-2 dan seterusnya sampai ZT-K plus 1 itu dihilangkan. Nah, koefisien autokorelasi parsial ini biasanya dinotasikan dengan VKK. Jadi kalau rumusnya kita nyatakan sebagai VKK sama dengan korelasi antara ZT dengan ZT-K dengan syarat ZT-1, ZT-2 sampai ZT-K plus 1. Atau VKK ini adalah koefisien korelasi antara dua buah peubah ZT dengan ZT-K dengan syarat ZT-1, ZT-2 sampai dengan ZT-K plus 1. Nah, metode yang paling sering digunakan untuk menghitung koefisien autokorelasi parsial adalah dengan persamaan Müller-Walker seperti ini. Rho 1 sama dengan VK1 ditambah VK2 Rho 1 dan seterusnya sampai ditambah dengan VKK Rho K-1, kemudian Rho 2 nya seperti ini sampai dengan Rho K adalah VK1 Rho K-1 ditambah VK2 Rho 1 dan seterusnya sampai VKK. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita ingat kembali tentang metode grammar. Jadi metode grammar ini digunakan untuk mencari nilai atau nilai dari X, Y, Z dari suatu sistem persamaan. Jadi, sistem persamaan linear seperti ini. A1 X1 ditambah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, di mana A ini ya, jadi nanti untuk yang baris kedua ya A2 dan seterusnya ini, kemudian ini adalah untuk yang baris ketiga ini bisa mungkin sampai 4 atau lebih ya, tergantung dari sistem persamaan linearnya. Kemudian A ini A, B, C, dan D itu adalah konstanta, sedangkan X, Y, dan Z itu adalah variabel. Nah, kita ingin mencari nilai dari X, Y, Z. Oke, dari sistem persamaan ini, sistem persamaan linear ini kita bisa tulis dalam bentuk matriks, perkalian matriks. Jadi konstantanya A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 ini kita kumpulkan jadi satu matriks, kemudian dikalikan dengan vektor variabelnya yaitu X, Y, Z sama dengan vektor yang di sebelah kanan ini yang hanya konstanta saja. Nah, X, Y, Z ini didapat dari rumus ini. Jadi perhatikan polanya. Untuk mendapatkan nilai X ini didapatkan dari pembagian determinan dari D1, D2, D3, ini B1, B2, B3, C1, C2, C3 dibagi dengan determinan dari A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3.
Nah, perhatikan karena X itu adalah variabel yang pertama, maka untuk kolom pertama, jadi ini yang pembilangnya ini sebenarnya sama dengan penyebutnya, hanya ketika kita mencari variabel yang pertama, maka kolom yang pertama ini kita ganti dengan konstanta yang di sebelah kanan tadi, ya D1, D2, D3. Demikian juga kalau misalkan kita mencari Y, dengan Y itu adalah variabel kedua, maka kolom kedua ini kita ganti dengan vektor konstanta yang di sebelah kanan tadi. Kemudian yang Z ini adalah variabel ketiga, ini kita cari dengan mengganti kolom ketiga dengan D1, D2, dan D3. Sehingga misalkan kita mau mencari V11, ini kita gunakan dengan K sama dengan 1 dari persamaan Müller-Walker tadi, itu adalah rho 1 sama dengan V11 rho 0, sehingga dari sini kita bisa mencari V11 itu adalah rho 1 dibagi dengan rho 0, dan kita tahu kalau rho 0 itu sama dengan 1, sehingga V11 sama dengan rho 1. Untuk K sama dengan 2, jadi di sini ada dua term ya. Ini masih kita menggunakan metode Müller-Walker, persamaan Müller-Walker tadi. Rho 1 sama dengan V21 rho 0 ditambah V22 rho 1, kemudian rho 2 sama dengan V21 rho 1 ditambah V22 rho 0. Nah, untuk mencari V22, di sini kan V22 itu adalah variabel kedua ya, sehingga nah ini kita jadikan lagi seperti tadi ya. Di sini variabelnya adalah V21 dan V22, kemudian rho 1 rho 2 itu adalah konstantanya, rho 0 ini juga konstanta yang tentu saja nilainya adalah 1, sehingga V22 itu, ini kalau yang penyebutnya dulu ya, penyebutnya adalah ini rho 0 rho 1 rho 1 rho 0, jadi ini rho 0 rho 1 rho 1 rho 0. Kemudian karena kita mencari V22 yang merupakan variabel kedua, maka kolom kedua ini kita ganti dengan konstantanya ini ya, jadi ganti dengan rho 1 rho 2. Kemudian kita sederhanakan lagi, karena rho 0 itu adalah sama dengan 1, jadi ini kita ganti dengan 1. Demikian juga untuk yang penyebutnya, jadi masing-masing rho 0 ini kita ganti dengan 1. Kemudian untuk mencari V33 berarti kita gunakan K sama dengan 3. Ini untuk persamaan Müller-Walker-nya, yaitu rho 1 sama dengan V31 rho 0 ditambah V32 rho 1 ditambah V33 rho 2. Kemudian ini persamaan untuk rho 2, ini persamaan untuk rho 3. Nah, untuk mencari V33 berarti kita dapatkan dari rumus ini. Kita lihat dulu yang penyebutnya. Ini adalah determinan dari ini ya, rho 0 rho 1 rho 2, ini rho 0 rho 1 rho 2, kemudian rho 1 rho 0 rho 1 rho 2 rho 1 rho 0. Kemudian untuk penyebutnya, karena kita mencari V33, maka kolom ketiga kita ganti dengan rho 1 rho 2 rho 3. Selanjutnya untuk yang rho 0 itu kita ganti dengan nilai 1. Yang ini, kemudian ini juga 1. Nah, secara umum nanti VKK itu didapatkan dari rumus ini ya. Jadi determinan tergantung nanti yang ke K itu yang kita ganti ya. Misalkan ini
Jadi yang ke K ini kita ganti. Yang di sininya mengikuti koefisien pada persamaan Yule-Walker. Kemudian, koefisien autokorelasi parsial ini juga dapat diduga dengan menggunakan koefisien autokorelasi parsial dari sampel, yakni dengan mengganti rho pada persamaan Yule-Walker tadi dengan R ya, dugaan autokorelasi sampel, dan menghitung untuk K sama dengan 1, 2 dan seterusnya untuk mendapatkan nilai VKK dengan aturan Cramer tadi. Nah, ini secara umum rumusnya untuk mencari VK plus 1, K plus 1 ini didapatkan dari rho K plus 1 dikurangi sigma VKJ rho K plus 1 dikurangi J dengan J nya mulai dari 1 sampai K dibagi 1 minus sigma VKJ rho J duga ya, masing-masing duga dengan J sama dengan 1 sampai K. Sedangkan VK plus 1J kan di sini ada VKJ-nya ya. Nah, ini nanti rumusnya didapatkan dari sini. Nah, kemudian nanti untuk menguji autokorelasi parsial itu kita menggunakan ragam dari VKK itu adalah pendekatan atau mendekati 1/n, sehingga critical limitnya untuk VKK untuk menguji hipotesis apakah prosesnya white noise itu kita menggunakan batas plus minus 2 per akar n. Nah, ini kalau kita lihat PAC dari model R dan model MA. Dari persamaan Yule-Walker dengan menggunakan aturan Cramer tadi ya, kita masukkan ACF dari model R atau MA. Jadi tadi kalau kita mencari V atau PACF itu kan kita menggunakan atau di dalamnya ada rumus rho atau autokorelasi. Nah, itu fungsi autokorelasinya itu kita sesuaikan dengan modelnya, apakah model R atau model MA, seperti yang sudah pernah kita bahas mungkin pada model stasioner. Misalkan PACF untuk model atau proses R1. Nah, dari pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa pada R1, pada proses R1 VKK atau kita mempunyai hubungan bahwa rho 1 itu sama dengan V1, sehingga V11 itu didapatkan dari sini, rho 1 sama dengan rho 1. Ini untuk K sama dengan 1 dan 0 untuk K lebih dari sama dengan 2. Oleh karena itu PACF untuk proses R1 itu menunjukkan nilai yang positif atau negatif pada log 1, nanti tergantung tanda dari V1, kemudian setelah itu nilainya 0 ya, jadi V22 itu sama dengan 0 untuk model atau proses R1. Ini gambarnya. Ini adalah gambar dari korelasi, autokorelasi ketika V-nya bernilai antara 0 sampai 1. Ya, jadi turun melambat. Sedangkan korelasi parsial, autokorelasi parsial atau VKK ini bernilai lebih dari 0 atau mempunyai nilai positif, sedangkan pada lag 2 dan seterusnya ini nilainya 0. Kemudian ini apabila V1 itu terletak antara atau bernilai antara min 1 sampai
0, jadi V1 nya negatif, maka autokorelasinya itu sama sebenarnya juga menurun, melambat ya, hanya tandanya itu selang-seling ya, mulai dari untuk lag 1 negatif, kemudian lag 2 positif, negatif, positif, dan seterusnya. Sedangkan PADF nya itu mempunyai nilai hanya pada lag 1, pada lag 2 dan seterusnya ini nilai VKK sama dengan 0. Ini juga, nah ini kalau dilihat dari sampelnya, kalau yang tadi itu adalah autokorelasi dan autokorelasi parsial dari populasi, sedangkan ini adalah sampel. Nah, kalau di sampel itu autokorelasinya bentuknya seperti ini, tetap semakin lama akan semakin turunnya melambat. Sedangkan pada autokorelasi parsial sampel itu biasanya memang tidak akan 0 ini. Jadi pada lag 1 itu tinggi ya. Kemudian pada lag 2 dan seterusnya itu kemungkinan tidak 0 tapi nilainya kecil-kecil. Nah, ini kalau diuji itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini adalah proses dari R2. Proses R2, dari proses R2 itu kita punya hubungan ini, rho K sama dengan V1 rho K min 1 ditambah V2 rho K minus 2. Untuk K lebih dari sama dengan 1, ini kita punya V11 itu sama dengan rho 1 ya, seperti tadi. Nah, kemudian dari rumus autokorelasi untuk R2 itu rho 1 itu sama dengan V1 dibagi 1 minus V2. Jadi ini didapat dari rumus autokorelasi untuk model R2. Jadi nanti setelah kita punya hubungan ini ya, kalau yang tadi R1 kan juga V1 sama dengan rho 1. Sama untuk yang R2 itu juga V11 sama dengan rho 1. Nah, cuman ini kita sesuaikan rumus rho 1-nya untuk proses R2. Kalau tadi untuk R1. Nah, untuk R2 itu V11 sama dengan rho 1, dengan rho 1-nya adalah V1 dibagi 1 minus V2. Kemudian V22 rumusnya juga sama seperti yang sebelumnya. Itu adalah rho 2 dikurangi rho 1 kuadrat dibagi 1 minus rho 1 kuadrat. Nah, kemudian masing-masing rho 2, rho 1 itu kita ganti dengan rumus dari rho 2 dan rho 1 berdasarkan proses R2. Sehingga di sini untuk V22 itu sama dengan V2. Kemudian untuk V33 ini didapatkan dari rumus yang tadi ya, berdasarkan metode Cramer dan persamaan Yule-Walker tadi. Nah, kemudian di sini untuk proses R2 itu kita punya hubungan ini, rho K sama dengan V1 rho K min 1 ditambah V2 rho K minus 2. Sehingga untuk yang rho 1 ini kan ada rho 1, ini juga ada rho 1, di mana rho 1 itu kita ganti yang di sebelah kanan ini, kita ganti dengan V1 untuk K berapa, K1 ya. Untuk K1 V1 rho 0 ditambah V2 rho
Kayaknya tadi 1 ya, 1 minus 2 itu adalah minus 1, rho min 1. Nah, kita tahu bahwa rho minus 1 sama dengan rho 1. Demikian juga untuk rho 2 dan rho 3 ini kita ganti berdasarkan hubungan ini. Ya, rho 2 sama dengan V1 rho 1 ditambah V2 rho 0. Kemudian rho 3 sama dengan V1 rho 2 ditambah V2 rho 1. Nah, ini karena yang kolom ketiga ini merupakan kombinasi linier dari kolom pertama dan kolom kedua, maka determinannya nilainya adalah 0. Oleh karena itu untuk model atau proses R2 itu nilai PACF untuk nilai PACF untuk K lebih dari sama dengan 2 itu nilainya 0, sehingga untuk proses R2 itu dikatakan cuts off pada lag setelah lag 2. Ini adalah ACF, yang di sebelah kiri ini adalah ACF, dan PACF yang di sebelah kanan ini untuk proses R2. Ya, jadi ini dengan berbagai macam nilai V1 dan V2 ya. Ini kalau V1-nya positif, V2-nya juga positif. Ini jika V1 positif, V1-nya negatif, V2 positif. Kemudian ini untuk V1 positif, V2 negatif. Ini untuk V1 negatif, V2-nya juga negatif. Jadi nilainya ini turun melambat gitu ya. Turun melambat, sedangkan jadi baik untuk berbagai macam V1 dan V2 ini umumnya nilai dari ACF itu turun melambat. Sedangkan untuk V1, V2 dan V1 dan V2 maksud saya autokorelasi parsial dengan berbagai macam V1 dan V2 ini bentuknya seperti ini. Kalau sama-sama positif, ini juga positif semua, dan dua lag ini saja yang bernilai, yang lainnya nilainya 0. Nah, ini untuk yang populasinya ya. Jadi kalau yang ini V1-nya negatif, maka pada lag 1 juga negatif. Kemudian V2 positif, maka pada lag 2 PACF-nya juga positif. Nah, ini mengikuti nilai dari V1 dan V2. Jadi ketika V1 dan V2-nya semuanya negatif, ini nilai PACF-nya juga negatif untuk lag 1 dan lag 2. Selanjutnya ini adalah PACF untuk proses MA1. Jadi ini juga kita lihat dari jadi seperti sebelumnya V11 itu sama dengan rho 1, kemudian V22 itu adalah rho 1 kuadrat dibagi 1 minus rho 1 kuadrat, dan V33 adalah rho 1 pangkat 3 dibagi 1 minus 2 rho 1 kuadrat. Nah, kemudian rho 1 ini kita ganti dengan minus theta 1 dibagi 1 plus theta 1 kuadrat. Kemudian selanjutnya ini bisa dimodifikasi sedemikian sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari ketika kita mencari autokorelasi untuk proses MA. Ya, jadi ketika kita membahas tentang moving average, kita mencari autokorelasinya seperti apa. Nah, ini adalah rumusnya.
Kemudian sama juga yang ini row 1-nya diganti dengan ini, dengan minus theta 1 dibagi 1 plus theta 1 kuadrat. Demikian juga untuk yang V33 ini. Nah, secara umum fungsi autokorelasi parsial untuk K lebih dari sama dengan 1 adalah minus V1 pangkat K kali 1 minus theta 1 kuadrat dibagi 1 minus theta 1 kuadrat kali K plus 1. Nah, ini jadi kita lihat bahwa PACF untuk proses MA itu tidak bernilai 0 setelah K lebih dari sama dengan 1 untuk MA 1, tapi menurun ya. Jadi beda dengan R tadi. Kalau R tadi nilai PACF-nya itu cuts off, misalkan R1 itu cuts off setelah lag 1, jadi pada lag 2 dan seterusnya itu nilai PACF-nya 0, sedangkan untuk MA itu PACF-nya tidak bernilai 0 setelah lag ke 1, misalkan untuk MA 1. Ini adalah nilai ACF dan PACF untuk MA 1. Apabila theta 1-nya itu adalah positif, maka korelasinya atau autokorelasinya negatif. Sedangkan bila theta 1-nya itu negatif, autokorelasinya positif. Kemudian untuk VKK-nya itu turun secara lambat. Ini juga besarannya itu turun secara lambat, tapi kalau V1-nya negatif itu tandanya berganti-ganti ya, positif negatif dan seterusnya. Kemudian ini adalah PACF untuk proses MA 2. Jadi rumusnya ini didapatkan V11-nya adalah row 1, V22-nya row 2 minus row 1 kuadrat dibagi 1 minus row 1 kuadrat. Ini adalah V3. Kemudian ini adalah gambar dari atau plot dari autokorelasi dan autokorelasi parsial untuk proses MA 2 dengan berbagai kemungkinan nilai. Ini untuk theta 1 dan theta 2-nya negatif, autokorelasinya positif. Kemudian kalau theta 1 dan theta 2-nya positif, autokorelasinya negatif. Kemudian ini nilai autokorelasinya kebalikan dari nilai theta 1 dan theta 2 ya. Kalau theta 1-nya negatif, ini positif. Kemudian kalau theta 2-nya positif, ini negatif. Demikian juga untuk yang ini ya. Sedangkan nah, perhatikan untuk MA itu autokorelasinya ini, misalkan ini untuk MA 2 ya. Untuk MA 2 maka nilai autokorelasinya untuk lag 1 dan lag 2 itu tidak 0, sedangkan lag 3 dan seterusnya nilainya adalah 0. Sedangkan PACF-nya ini turun lambat ya, turun melambat. Dan tidak cuts off seperti ini ya, jadi tidak langsung 0 tapi turun melambat gitu. Ini contoh perhitungan ACF. Ini kalau misalkan kita punya data sebanyak 10, ini adalah ZT-nya, kemudian ini adalah ZT plus 1.
ZT plus 1. Jadi kalau T-nya 1, maka ZT plus 1-nya adalah 8. ZT plus 2-nya adalah 15. ZT plus 3-nya adalah 4. Iya. Kemudian kalau ZT min 1, jadi yang pertama nggak ada karena pada saat T sama dengan 1, ini 13 nilainya. Nah, sebelumnya itu kita nggak punya datanya, sehingga ini nilainya 0. Sedangkan pada saat T sama dengan 2, maka ZT minus 1 itu sama dengan Z1, yaitu 13. Misalkan saat T sama dengan 3, ZT min 1-nya adalah Z2 atau 8 ini. Demikian juga untuk yang ZT minus 2, saat T sama dengan 3, maka ZT minus 2 atau Z1 itu sama dengan Z1, yaitu 13. Demikian seterusnya. Maka rata-rata Z itu adalah 10 ya. Jadi ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan 10, hasilnya adalah 10. Sehingga autokorelasinya adalah penjumlahan dari, misalkan row 1, berarti ini 13, ini ya dari ZT, kemudian ZT dikurangi 10 atau rata-ratanya dikalikan dengan ZT plus 1 dikurangi 10, ya, jadi 13 ini ya. 13 kurangi 10, kemudian berikutnya yang di sini 8 kurangi 10, kemudian 15 kurangi 10, ini seterusnya. Kemudian yang kedua ini adalah ZT plus 1-nya, ya, mulai dari 8, kemudian 15, 4, dan seterusnya sampai yang terakhir ini adalah 12. Sedangkan bawahnya ini adalah ZT dikurangi Z bar kuadrat. Jadi ini 13 dikurangi 10 kuadrat, 8 dikurangi 10 kuadrat, sampai 12 dikurangi 10 kuadrat. Hasilnya adalah minus 0,188. Kemudian kalau yang row 2, jadi ini adalah ZT dikurangi rata-rata, ini adalah ZT plus 2. Ya, ini juga jadi semuanya. Ini untuk row 2, kemudian row 3 ini berarti ZT, ini adalah ZT plus 3. ZT plus 3 untuk semua T mulai dari T sama dengan 1 sampai 10. Tapi tergantung ininya ya, tergantung row berapa, row 2 atau row 3. Kalau row 1 tadi sampai yang Z9, kalau yang ini sampai Z8, ini sampai Z7. Oke, setelah didapatkan autokorelasi sampel, nah kita menghitung V11. Yang didapatkan rumusnya tadi V11 sama dengan row 1. Kemudian V22 adalah row 2 dikurangi row 1 kuadrat dibagi 1 minus row 1 kuadrat. Hasilnya ini. Kemudian V21 didapatkan seperti ini dari rumus untuk menghitung VK plus 1 atau K-1 ya, atau KJ. Nah, V21 ini digunakan untuk mencari V33 ini di sini. V22-nya kita juga sudah punya, sehingga tinggal dimasukkan saja. Nah, secara umum perilaku umum dari ACF dan PACF untuk model ARMA itu seperti ini. Untuk model RP itu ACF-nya tails off, jadi turun melambat ya, turun melambat. Sedangkan PACF-nya itu cuts off after lag P. Jadi setelah lag P ke P plus 1 itu nilai PACF-nya 0. Sedangkan pada maki itu ACF-nya cuts off itu berarti setelah lag ke Q nilainya 0.
sedangkan MA-nya, PACF-nya itu nilainya turun melambat. Nah, perhatikan yang ARMA untuk P lebih dari 0 dan K lebih dari 0, ini kalau salah satunya sama dengan 0 berarti nanti fungsinya R atau MA gitu. Misalkan P sama dengan 0 berarti modelnya jadi MA, kalau Q sama dengan 0 modelnya jadi R. Nah, perhatikan ini yang sering beberapa kali dilakukan kesalahan oleh mahasiswa ketika mengidentifikasi ARMA. Jadi ARMA itu ini selalu tails off untuk ACF-nya dan PACF-nya tails off, tidak cuts off. Jadi tidak kedua-duanya ACF maupun PACF-nya sama-sama tidak langsung bernilai 0 pada lag tertentu, tapi tails off. Jadi turun melambat baik untuk ACF maupun PACF-nya. Itu untuk model ARMA. Nah, identifikasi atau spesifikasi model ARIMA dilakukan dengan melihat pola yang ada dari ACF dan PACF data contoh. Jadi yang pertama kita plot dulu data deret waktu, kemudian pilih transformasi yang sesuai. Nah, dari plot data tersebut kita bisa tahu bagaimana polanya, apakah ada tren, apakah ada musiman, kemudian apakah ada outlier, apakah variasinya konstan atau tidak. Kemudian bisa juga dilihat normalitas dan stasionitas. Kemudian kita bisa menggunakan transformasi apabila diperlukan. Nah, selanjutnya kita menghitung dan menguji ACF dan PACF contoh. Apabila ACF-nya turun lambat dan PACF-nya berbeda nyata pada lag 1, maka kita lakukan diferensi atau kita melakukan uji Dickey-Fuller. Nah, diferensi itu biasanya dilakukan pada D itu antara 0, 1, 2. Biasanya sampai 2 itu sudah stasioner. Kemudian hitung dan uji ACF dan PACF contoh. Ini proses identifikasi model tentatif ARIMA PDQ ini bisa dilakukan dengan melihat atau mengenal ciri-ciri ACF dan PACF model ARIMA seperti yang di tabel tadi. Nah, jika ciri ACF dan PACF dari data yang stasioner dikenali, maka kita dapat menentukan identifikasi atau nilai PDQ dari ARIMA dari data tersebut. Contohnya misalkan ACF-nya berbeda nyata pada lag ke-1 dan plot PACF turun secara eksponensial, maka kita mengidentifikasi data itu mengikuti model MA1. Kemudian kita juga perlu menguji deterministik tren θ0 jika D lebih dari 0. Nah, ini beberapa spesifikasi dari model atau proses time series simulasinya. Nah, misalkan ini ACF-nya keluar, ini adalah batasnya ya, limit ini plus minus plus minus 0,1826 ini adalah nilai kritisnya ya, untuk menguji apakah nyata atau tidak ACF-nya. Ini adalah nilai kritisnya. Jadi kalau di luar dari ini atau lebih atau kurang dari ini ya, di luar ini, maka dikatakan ini nyata. Nah, ini adalah ACF sampel dari proses MA1 ketika θ sama dengan 0,9. Nah, ini pada lag 1 ACF-nya nilainya melebihi batas ini atau keluar dari batas. Nah, selainnya itu masih di dalam, kecuali ada beberapa yang
1, kemudian 0 ini kita abaikan. Ya, jadi maka ini adalah proses emas 1. Jadi kita lihat yang berurutan saja, yang setelahnya ini kita abaikan. Dari beberapa referensi dikatakan seperti itu. Nah, ini ketika tetanya adalah minus 0,9, ACF-nya positif pada log 1. Ini untuk MA2 ya. Jadi untuk MA2 autokorelasinya juga ini ya, keluar pada 2 log yang pertama, kemudian pada log ketiga dan keempat ini 0, kemudian nah ini ada yang keluar lagi, ini bisa kita abaikan. Nah, selanjutnya untuk proses R1 ini misalkan ini V-nya adalah minus 0,9 ya. Ini ACF-nya ini turun melambat. Kemudian PACF-nya ini keluar dari batas untuk lag 1, sedangkan untuk lag 2 dan seterusnya ini masih di dalam batas sehingga bisa dikatakan nilainya 0. Kemudian ini adalah proses R2, V1-nya positif, V2-nya negatif. Nah, ini bisa dilihat untuk ACF-nya ini juga turun. Ya, ini kalau yang di sini berbentuknya gelombang sinus ya, gelombang sinus yang semakin lama semakin kecil nilainya. Sedangkan PACF-nya ini untuk 2 lag yang pertama ini lebih dari batasnya. Ada yang keluar tapi ini kita abaikan. Sedangkan ini adalah model ARMA 11 dengan V 0,6 dan theta sama dengan minus 0,3. Nah, ini untuk ACF-nya ini turun melambat. Demikian juga untuk parsial autokorelasi parsialnya. Nah, ini contoh untuk yang tidak stasioner. Jadi kalau yang tidak stasioner itu ACF-nya itu turunnya lambat sekali. Kemudian ini adalah untuk seleksi model. Itu kita bisa menggunakan AIC dan BIC. AIC ini adalah rumusnya. Nah, model yang terbaik itu memiliki AIC yang paling kecil. Demikian juga untuk BIC maupun SBC. Termasuk juga untuk Parsons CAT, ini juga model yang terbaik memiliki CAT yang paling kecil atau minimum. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.